Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Wesley Sneijder mengejutkan publik sepak bola dengan tampil gendut. Sementara Loris Karius yang juga lama menghilang kini muncul dengan tubuh yang sterek. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Manchester City diselidiki oleh Premier League karena diduga melakukan 3 pelanggaran. Nah, masih di Manchester City, kabarnya mereka akan meresmikan patung Sergio Aguero. Manchester City dikabarkan sedang diselidiki oleh Premier League. Klub milik konglomerat Timur Tengah Sheikh Mansour ini diduga melakukan 3 pelanggaran. Pertama, skuad The Citizen diduga menekan sejumlah pemain di bawah umur untuk menandatangani kontrak. Yang kedua, terkait sponsor yang membuat Manchester City dihukum pada tahun 2020. Dan yang ketiga, terkait pembayaran kepada Roberto Mancini yang disinyalir berasal dari rekening berbeda. Hal ini pun membuat uang tersebut lolos dari pajak. Sergio Aguero yang berusia 33 tahun sudah gantung sepatu sejak akhir tahun lalu. Aguero menjalani periode terbaiknya saat membela Manchester City sejak tahun 2011 sampai 2021. Bersama skuad The Citizen, Aguero juga mencetak 260 gol dan menjadikannya sebagai top skor klub. Berkat jasanya, Manchester City membangun patung sang bomber di Stadion Etihad. Nantinya patung tersebut akan diresmikan tanggal 13 Mei. Tanggal saat Aguero membawa Manchester City menjuarai Premier League musim 2011-2012. Peraih Ballon d'Or tahun 1986, Igor Belanov memutuskan untuk turun ke medan perang. Kita bertolak ke Prancis, ada Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi yang berniat untuk memulangkan Christopher Nkunku. Klub-klub Serie A dinilai kurang mempercayai pemain muda untuk bermain di tim utama. Hal ini dituding menjadi salah satu penyebab kegagalan timnas Italia ke Piala Dunia 2022. Hal tersebut mendapat tanggapan dari pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Allegri menyebut kalau memainkan pemain muda adalah hal yang terkesan buru-buru. Alasannya pemain berusia 20 tahun belum punya kematangan seperti pemain berusia 28 tahun. Aturan financial fair play dianggap sudah nggak relevan. Kabarnya mulai bulan Juni nanti aturan ini akan diganti dengan Financial Sustainability and Club Licensing Regulation atau FSCLR. Aturan baru tersebut memungkinkan klub untuk membelanjakan 90% pendapatan mereka. Aturan ini diharapkan bisa membuat klub menyeimbangkan finansial mereka, termasuk mengontrol pengeluaran yang meliputi gaji pemain, biaya transfer sampai komisi agen. Rio Ferdinand menyebut kalau Benzema layak mendapatkan Ballon d'Or. Kita jauh ke Slovakia, ada 3 pemain FK Senica yang mogok bertanding karena manajemen klub gak menepati janji. Karim Benzema berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan Liga Champions kemarin melawan Chelsea. Penampilan Benzema pun mendapat pujian dari ex-Manchester United Rio Ferdinand. Ferdinand menyebut kalau Benzema layak meraih gelar Ballon d'Or tahun 2022. Ferdinand juga mengklaim kalau Benzema berhasil menunjukkan pamor setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Dan kini Benzema sudah terlibat dalam 50 gol Real Madrid di musim ini. Catatan ini berhasil menyamai Cristiano Ronaldo saat berseragam El Real. FK Senica bertemu dengan Spartak Trnava pada laga leg pertama semifinal Piala Slovakia. Sayang absennya 3 pemain kunci membuat Senica kalah 3-0. Mereka adalah Vaclav Svoboda, Lukas Kuchera, dan Filip Orsula. Ketiganya mogok bertanding sebagai bentuk protes karena manajemen klub gak memenuhi janji. Sebelumnya Senica berjanji akan mencicil tunggakan gaji pada pekan ini. Akan tetapi janji tersebut gak ditepati. Igor Belanov yang pernah membela timnas Uni Soviet memutuskan untuk turun ke medan perang. Hal ini terlihat dari unggahan akun Facebook pribadi Belanov. Dalam unggahannya, Belanov terlihat menenteng senjata di medan perang. Selain itu, unggahan tersebut juga dilengkapi dengan caption kata-kata patriot. Menariknya, Belanov merupakan pemain top pada era 1980-an. Mantan pemain Dinamo Kiev ini bahkan meraih penghargaan Ballon d'Or tahun 1986. Wilfried Zaha sudah dikaitkan dengan Arsenal sejak tahun 2019 lalu. Saat itu pelatih The Gunner Unai Emery berniat memboyong Zaha ke Emirates Stadium. Walaupun sempat mengalami penurunan performa, pemain timnas Pantai Gading ini berhasil bangkit. Zaha juga menjadi pemain kunci di balik performa apik Crystal Palace di musim ini. Kabarnya Arsenal menargetkan Zaha di bursa transfer mendatang. Akan tetapi ex-Arsenal Emmanuel Petit menyebut kalau kehadiran Zaha bisa menghambat perkembangan Gabriel Martinelli. PSG sedang membutuhkan penyegaran di lini serang.
Mauro Icardi akan berusia 30 di tahun depan. Sementara Neymar sudah ditawarkan ke beberapa klub top Eropa. Melihat situasi tersebut, Presiden Les Parisiens Nasser Al-Khelaifi berniat untuk memulangkan Christopher Nkunku. PSG juga menargetkan Nkunku di jendela transfer nanti. Sementara itu untuk mendapatkan Nkunku, PSG harus membayar sebesar 70 juta euro. Padahal di tahun 2019 RB Leipzig merekrut Nkunku dari PSG dengan harga 13 juta euro saja. Next, Zlatan Ibrahimovic yang sudah kelewat uzur masih berhasrat untuk membela AC Milan dan timnas Swedia. Sedangkan Chelsea dibully karena menjual jajanan yang kelewat mahal. Ibrahimovic belum kehilangan hasrat untuk tampil bersama AC Milan dan timnas Swedia. Mantan pemain PSG ini ingin memburu Scudetto dan membawa Swedia ke Piala Dunia. Akan tetapi kondisi fisik mantan pemain Barcelona ini menimbulkan kekhawatiran. Kabarnya masa depan Ibrahimovic juga sedang dibicarakan oleh manajemen klub dan timnas. Walaupun belum ada keputusan, mereka menyebut akan mengambil solusi yang terbaik. Diego Simeone adalah salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola. Terlepas dari itu, Simeone juga disebut sebagai juru taktik yang sangat percaya dengan tahayul. Guilherme Squera yang pernah membela Atletico Madrid selama 3 tahun menjelaskan tahayul yang dipercayai oleh Simeone. Katanya Simeone punya daftar lagu sama yang selalu diputar. Gak cuma di ruang ganti, daftar lagu ini juga diputar di dalam bis. Kabarnya Simeone pun pernah marah saat daftar lagu tersebut lupa diputar. Chelsea ramai diperbincangkan gara-gara menjual jajanan di Stamford Bridge. Akan tetapi jajanan yang dijual punya harga yang sangat tinggi atau biasa disebut overpriced. Sebuah akun Twitter berusername @footiscran mengunggah foto jajanan yang dibeli di Stamford Bridge. Akun tersebut juga menulis harganya yakni 7,95 euro atau Rp150.000. Unggahan tersebut beredar luas dan menjadi bahan perbincangan netizen. Banyak netizen yang menganggap kalau jajanan tersebut kemahalan. AS Roma menjalani laga leg pertama penempat final UEFA Conference League melawan Gleam. Akan tetapi terdapat momen lucu yang dialami oleh sang pelatih Jose Mourinho. 1 hari sebelum pertandingan, Mourinho berjalan di sekitar tempat menginap dan menghampiri kelompok fans. Akan tetapi seseorang merusak momen tersebut dengan melempar bola salju ke Mourinho. Walaupun gak mengenai tubuhnya, Mourinho marah dan langsung pergi begitu saja. Arsenal tertarik untuk mendatangkan Eden Hazard yang akan dilepas Real Madrid karena minim jam bermain. Sementara itu di tanah air ada timnas futsal Indonesia yang membantai Myanmar. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang Real Madrid yakni Eden Hazard. Kabarnya The Gunners akan mengontrak Hazard selama 1 musim dengan opsi pembelian. Klub asuhan Mikel Arteta ini mengaku serius untuk memboyong Hazard ke Stadion Emirates. Kabarnya mereka akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat. Sebelumnya Hazard disebut bakal dijual karena jarang mendapat menit bermain di skuad El Real. Timnas futsal Indonesia kembali tampil sadis pada babak semifinal Piala AFF. Pada laga tersebut, skuad Garuda melibas Myanmar dengan skor telak 6-1. 6 gol skuad Garuda dicetak oleh Syauqi Saud, Evan Soumilena, brace dari Ardiansyah Runtuboy, Firman Ardiansyah, dan Guntur Sulistyo. Sementara Myanmar cuma bisa membalas 1 gol lewat Hlang Min Thun. Dan kemenangan ini membuat skuad Garuda lolos ke final dan akan berhadapan melawan Thailand. Berita selanjutnya dari Wesley Sneijder yang lama nggak terlihat, kini muncul dengan tubuh yang gendut. Kita pindah ke Bundesliga, ada Borussia Dortmund yang mengalahkan Stuttgart dengan 2 gol tanpa balas. Wesley Sneijder tiba-tiba menghebohkan publik sepak bola di sosial media. Mantan pemain Inter Milan ini terlihat kembali ke lapangan hijau dengan perut yang buncit. Saat itu Sneijder tampil pada laga amal untuk mendukung korban perang di Ukraina. Hal ini pun membuat netizen memberikan komentar-komentar lucu. Gak sedikit juga dari mereka yang membandingkan Sneijder dengan Samir Nasri. Beberapa bulan yang lalu Nasri juga sempat menghebohkan jagat sepak bola dengan perut buncitnya. Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan di pekan ke-29 Bundesliga. Bermain sebagai tim tamu, Erling Haaland CS melibas VfB Stuttgart dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Dortmund dicetak lewat brace dari Julian Brandt di menit ke-12 dan 71. Tertinggal 2 gol membuat tim tuan rumah meningkatkan intensitas serangan.
Tetapi sayang sampai peluit dibunyikan, Stuttgart gagal mencetak 1 gol pun. Kemenangan ini membuat Dortmund menempel ketat Bayern Munchen di puncak klasemen dengan selisih 6 poin. Gelandang Borussia Dortmund Giovanni Reina mengalami cedera pada laga kontra VfB Stuttgart. Saat itu Reina sudah harus menepi saat pertandingan baru berjalan 1 menit. Hal ini berawal ketika Reina gagal mengontrol bola dengan baik. Hasilnya Reina pun terlihat meringis kesakitan dan ditarik keluar kemudian digantikan oleh Julian Brandt. Walaupun tampil sebagai pemain pengganti, Julian Brandt justru menjadi aktor kemenangan dengan mencatatkan brace. Persipura Jayapura dipastikan degradasi dari Liga 1 musim depan. Hal ini membuat Ketua Umum Persipura Ben-Hur Tomimano memberikan komentarnya. Ben-Hur membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi selama Liga 1 musim ini. Ben-Hur mengklaim kalau ada anggota Exco PSSI yang sudah tahu kalau Persipura bakal degradasi. Ben-Hur juga menyebut kalau Persipura nggak hadir di laga kontra Madura karena nggak diperlakukan secara fair. Loris Karius yang lama menghilang dari publik kini muncul dengan tubuh yang berotot. Kita jauh ke Malaysia guys, ada Sadil Ramdhani yang gagal membela timnas Indonesia karena nggak diizinkan oleh Sabah FA. Sejak melakukan blunder fatal di final Liga Champions, karir Loris Karius seakan mati suri. Terbukti sejak momen ikonik tersebut, Liverpool langsung meminjamkan Karius ke sejumlah klub. Setelah kembali ke Liverpool, Karius pun kalah saing dengan Alisson Becker dan cuma menjadi kiper lapis kelima. Terlepas dari itu, Karius tiba-tiba muncul dengan badan yang kekar. Saat itu Karius mengunggah foto berbadan kekar di Instagram pribadinya. Postingan tersebut pun mendapat respon baik dari sejumlah netizen. Sadil Ramdhani dikabarkan mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2021. Sayang Sadil dipastikan gagal tampil membela skuad Garuda. Alasannya karena Sabah FC gak mengizinkan Sadil untuk membela skuad Garuda. Sebelumnya Sadil sudah memberitahu hal tersebut kepada asisten pelatih timnas Nova Arianto. Sadil bilang kalau dirinya sudah meminta pelatih Sabah untuk segera melepasnya. Tapi sayang pelatih Sabah Ong Kim Swee justru gak memberikannya izin. Pada babak perempat final Konferensi League, Marseille tampil menjamu tamunya yakni PAOK FC. Laga itu sukses dimenangkan Marseille dengan skor tipis 2-1. Pada laga ini supporter PAOK FC terlihat hadir langsung mendukung klub kesayangannya. Sayang supporter tersebut justru berbuat sejumlah kerusuhan di dalam stadion. Hasilnya sejumlah bangku stadion terlihat hancur. Dan gak cuma itu, para supporter tersebut juga melakukan aksi vandalisme. Karim Benzema menjadi aktor kemenangan Real Madrid di laga perempat final Liga Champions melawan Chelsea. Saat itu Benzema mampu mencetak hat-trick luar biasa. Benzema sendiri berbuka puasa 15 menit sebelum pertandingan tersebut. Dan Benzema mengaku kalau puasa nggak menghalanginya untuk terus berlatih. Benzema mengatakan kalau puasa merupakan perintah yang wajib untuk dijalankan. Selain itu Benzema juga bilang kalau Ramadan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Cristiano Ronaldo Junior mendapat kritikan di Instagram. Hal ini disebabkan karena Ronaldo Junior terlihat menggunakan dua apparel sekaligus yakni Adidas dan Nike. Saat itu Ronaldo Junior berfoto bersama sang nenek di pinggir pantai. Ronaldo Junior terlihat menggunakan jaket Nike sementara kaos kakinya menggunakan Adidas. Hal ini pun mendapat tanggapan dari sang ayah Cristiano Ronaldo. Ronaldo menyebut kalau anaknya menggunakan apa saja yang ia inginkan. TikTok dikabarkan akan menyiarkan laga sepak bola antara Real Sociedad kontra Real Betis. Kabarnya laga ini menjadi laga pertama yang akan disiarkan lewat aplikasi asal Tiongkok tersebut. Hebatnya TikTok akan menyiarkan laga tersebut dalam resolusi 4K. Rencananya laga ini bakal digelar di pekan depan yakni tanggal 16 April. Guys, kita bacain komentar ini dari Tom. Kak, Liverpool versus City ngedukung mana dan perkiraan siapa yang akan menang? Kalau prediksiku sih hasilnya bakal imbang ya guys, soalnya dua-duanya tuh sama-sama kuat. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.